Tol Cimayong, Cilinci, Cilamaya, Cikalong. Inilah salah satu hasil pemikiran anak bangsa, mengurai sentralisasi kawasan ekonomi di Jakarta ke Karawang dan Banten, kerjasama segitiga emas. Adanya Tol Cimayong atau Cilincing, Cilamaya, Cikalong dibuat untuk menghindari kemacetan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Kita mengetahui seluruh kendaraan mulai dari arah Pantura mengarah ke Cikampek sangatlah padat, dan sebaliknya kendaraan yang dari arah Banten mengarah Jakarta. Dengan adanya Tol Cimayong akan mengalihkan kendaraan Pantura ke Cikampek melalui Tol Cimayong, yaitu jalan yang ada di pesisir laut daerah Pantura, Karawang, Jawa Barat. Seluruh kendaraan dari Tanjung Priuk akan beralih ke Tol Cimayong dimulai dari Marunda menuju kawasan Jawa Barat. Tol Cimayong sepanjang 164 km dengan kurang lebih 20 km di atas laut. Kota satelit. Ini adalah salah satu perspektif dan terobosan kota mandiri yang modern. Kota satelit yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh PT Anabi Cipta Mandiri sebagai ikon pertama atau model yang akan dibangun sebagai bentuk integrasi berbagai kegiatan. Misalnya, bisnis, perumahan, perkantoran yang memudahkan kegiatan ekonomi dalam suatu tempat yang selaras, serasi, dan berdampak positif terhadap ekonomi, khususnya Kabupaten Karawang. Pelabuhan Internasional dan Terminal Peti Kemas. Inilah Pelabuhan Internasional dan Terminal Peti Kemas Kawasan Terpadu Karawang Nusantara atau KTKN. Kawasan ini dibuat adalah sebagai bentuk rislah dari pelabuhan dan terminal Tanjung Priuk dan Merak, Banten yang sudah tidak memenuhi kapasitasnya. PT Anabi Cipta Mandiri menyiapkan lahan untuk pelabuhan dan terminal peti kemas seluas kurang lebih 7.000 hektar agar seluruh kendaraan kontainer yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Pelabuhan Merak, Banten agar terjadi ketertiban. Pola berlalu lintas kontainer menuju kawasan terpadu Karawang Nusantara atau KTKN. Bandara Internasional Anabi. Bandara Internasional Anabi adalah bandara internasional baru milik anak bangsa Indonesia atau Anabi yang akan dibangun oleh PT Anabi Cipta Mandiri. Pada area seluas 4.000 hektar, kebutuhan akan terpenuhinya jalur lalu lintas udara dalam kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan bilateral, regional maupun internasional menjadi sebuah keinginan yang akan diwujudkan oleh PT Anabi Cipta Mandiri. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah cukup overload dalam melayani transportasi udara yang ada, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan transportasi udara dalam event-event tahunan atau libur hari raya. Bandara Internasional Anabi salah satu jawaban terhadap kebutuhan transportasi udara yang mendukung bandara yang ada di kawasan segitiga emas antar provinsi. Stadion Internasional Anabi. PT Anabi Cipta Mandiri akan membangun kawasan Stadion Internasional Anabi yang khususnya disediakan untuk anak-anak bangsa yang mempunyai talenta dan memiliki kemampuan di dalam berolahraga. Di lahan area seluas 1.000 hektar yang diperuntukkan untuk 34 provinsi di Indonesia, Stadion Internasional Anabi akan memudahkan kita untuk mengadakan event nasional, regional maupun internasional. Semoga akan tercipta atlet-atlet yang dapat mengharumkan nama bangsa dalam event-event dunia. PLTU, kita mengetahui
dibangunnya kawasan terpadu Karawang Nusantara atau KTKN yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan yang terintegrasi oleh tol Cimayong akan memerlukan energi yang sangat besar, termasuk untuk Provinsi Jawa Barat. PLTU yang sudah dibangun di Muara Tawar atau Bekasi tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan terpadu Karawang Nusantara atau KTKN. PLTU yang dipersiapkan oleh PT Hanabi Cipta Mandiri dibangun di area seluas 100 hektar menyediakan energi listrik mencapai 5.000 MW. Kawasan pariwisata. Kawasan terpadu Karawang Nusantara atau KTKN juga melengkapi kawasan tersebut dengan membuat kawasan pariwisata. Kita mengetahui Jawa Barat, khususnya Karawang, belum memiliki kawasan pariwisata keluarga sekelas Taman Impian Jaya Ancol. Dengan dibangunnya kawasan pariwisata, masyarakat merasa memiliki daerahnya. Kawasan pariwisata yang mandiri dan akan menjadi ikon pertama yang cukup luas dan dapat menampung pengunjung dari Karawang atau daerah lain termasuk dari Jakarta.